percaya gitu kalau teman sebelah ada yang bercanda. Emang ya begitulah isinya cowok-cowok jahil gitu kan. Ya udah akhirnya balik ke tempat tidur lagi, kita mencoba tidur lagi. Nah kondisi udah jam 1, si Gana teman sebelah gue udah mulai tidur. Yang belum tidur sisa berempat, antara gue, Fadil, Raka, Fahri ya, jadi sisa berempat. Nah ketika itu kita masih banyak obrolan lah, masih bicara gitu kan. Tapi ya suasana udah agak parno gitu sih, soalnya udah digangguin dengan dobrakan pintu. Nah tiba-tiba suara hening. Kita masih ngobrol tuh, tapi tiba-tiba suara kayak hening gitu, nggak ada suara motor lewat, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada gasing, kayak suara gasing diputar di bawah gitu, bunyinya kayak ser, dan semua hening. Itu suara apa gitu kan? itu semua pada nanya itu suara apa gitu. Terus gue sendiri yang udah parno karena udah digangguin dari awal, gue memilih untuk diam gitu. Emang gue bilang ke mereka, dengar suara apaan sih? Gue sosok ngerasain suara biar nggak parno gitu. Tapi gue dengar itu suara gasing di bawah lantai. Jadi kondisinya itu beda berapa ya, 1 meter lah, 1 meter dari jarak kasur gue ke sumber suara gasingnya gitu. Akhirnya teman gue nyalain lampu sih, Fahri, karena ngeri kan. Pas dilihat nggak ada apa-apa, benar-benar nggak ada apa-apa. Akhirnya balik ke tempat tidur lagi dengan kondisi yang semakin mencekam. Nah teman gue tuh akhirnya bertiga yang di bawah memutuskan untuk tidur. Akhirnya mereka tidur, dan posisinya gue di situ juga pengen tidur, tapi gue nggak bisa tidur. Jadi gue terjaga terus sampai akhirnya sekitar jam 1 kamar gue didobrak lagi, duar gitu, keras banget. Tapi ini nggak sekeras yang pertama, temboknya nggak kerasa getar gitu. Dan gue cuma bisa astagfirullahaladzim, gue cuma bisa dizikir dalam diri gitu kan, ini salah gue apa gitu. Dan gue coba ngecek ke grup kan, mungkin ada yang bangun, ternyata udah pada tidur. Dan gue didobrak bolak-balik. Jadi semalam itu jedanya sekitar 15 menit gue didobrak. Oke. Akhirnya ya udah gue bisa tidur jam 5 pagi setelah ada azan subuh. Kebetulan di situ emang kondisi kampungnya tuh deket pemukiman muslim, jadi banyak masjid gitu kan. Jadi gue denger sih suara azan gitu ya. Oke. Malam kedua gue memutuskan untuk gak tidur cepat, gue memutuskan untuk tidur selarut mungkin kan. Akhirnya pada malam itu gue tidur sekitar jam 11 tidur. Tiba-tiba jam 1 kebangun. Gue gak ngerti, tiba-tiba gue kebangun gitu aja. Pas gue kebangun emang kondisinya sebelumnya kan lampunya nyala, karena teman-teman gue maksudnya masih bangun kan, masih nyala, belum mati karena masih pada beraktivitas di kasur. Ketika jam 1 tiba-tiba gue kebangun, mata gue melek, bener-bener melek gitu kan. Terus tapi kondisinya udah gelap, jadi pas gue, lu tahu nggak sih rasanya kayak melek tiba-tiba gelap, jadi nggak kelihatan apa-apa, melek. Terus gue ngadep ke kanan sekitar ke arah jam 1, jam 12, jam 1 ya, ke arah jam 1 gitu loh posisinya. Gue ngadep ke kanan, itu kayak ada bayangan orang hitam, badannya sekitar 180 cm lah, nggak tinggi banget, nggak pendek banget, pokoknya tinggi tegap gitu, kayak ngeliatin gue. Matanya merah kalau nggak salah, merah atau oranye gitu, pokoknya kayak ngelotot ke gue gede. Terus gue tatap-tatapan sama dia selama sekitar 10 detik. Terus gue baru sadar, gue kira itu mimpi kan, makanya gue kayak gue tatapin terus, ini apa sih nih anjir. Terus gue astagfirullahaladzim, gue sampai keras gitu kan dalam hati, tapi gue nggak mau bangunin temen gue. Setelah gue astagfirullahaladzim, gue menjemin mata, terus gue tengok ke kanan gue lagi, itu udah hilang, bener hilang. Gue itu bener nggak fokus gitu. Pada saat gue bangun kan kayak apa nih gitu. Ternyata pas lagi nengok ke kanan ke arah jam 1 itu, tiba-tiba ada sosok orang
tinggi, normal lah, orang normal nantep gue dengan mata merah tapi mulutnya nggak kelihatan, jadi emang gelap gitu kan, kondisi kamar gelap banget. Terus ya udah gue akhirnya gue memutuskan untuk tidur. Itu udah sekitar jam 1:30, hampir 1:30. Nah tiba-tiba suara dobrakan itu muncul lagi, dobrak gitu. Gue udah biasa lah, maksudnya udah biasa dengar kayak gitu kan, maksudnya nyantai aja lah gitu. Karena di malam pertama gue udah digangguin dengan itu, sekarang gue udah biasa. Terus gangguan selanjutnya itu berlanjut. Jadi tiba-tiba ada suara kucing di atas. Di malam pertama nggak ada suara kucing, di rooftop tuh ada suara kucing, suara anak kucing gitu sama induknya kayak saut-sautan gitu, meong 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 gitu, meong gitu. Terus ada suara meong yang kecil gitu. Tiba-tiba jadi kan posisi kamar gue kan emang di bawah tangga ya, jadi kayak misalnya orang naik ke atas itu kedengeran gitu stepnya. Itu ada langkah kaki besar banget, duk duk duk. Jadi langkahnya itu tertata gitu, nggak buru-buru tapi nggak pelan banget, jadi kayak tertata gitu, duk 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 duk, nyampe ke atas. Suara kucingnya hilang, jadi kayak kucingnya tuh diambil gitu, ngeong gitu. Tiba-tiba suaranya hilang dan stepnya, langkahnya itu sekarang tepat berada di atas gua. Jadi kan itu atasnya langsung rooftop, jadi nggak langsung dak beton gitu loh, tebel. Nah suaranya itu selama 15 menit ada di atas kepala gua. Jadi posisinya tuh ini kasur, nah di atas gua kan langsung rooftop tuh, jadi di atas orangnya tuh kayak jalan tepat di atas gua, tapi di rooftop itu gitu. Selama sekitar 20 detik bolak-balik, lama banget. Di situ gue cuma bilang astagfirullahaladzim ya Allah. Nah selang berapa menit ya, selang 5 menit itu ada suara air nyala tapi pelan banget gitu. Emang kan kamar mandinya kan emang di dalam tapi agak jauh gitu dari gua. Tiba-tiba ada suara air nyala kayak gemericik gitu, kecil. Terus pintu kebuka gitu, pintu kebuka. Dan lu tahu gak sih, ada kalau lu habis mandi terus kaki lu masih basah, nampakin kaki lu di lantai, itu ada orang, nggak tahu orang atau apa, ada kayak step langkah gitu, celak celak celak, itu menuju ke gua persis. Bener-bener gue denger banget suaranya, celak 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 gitu. Wah anjir, gue disitu merinding. Gue mencoba buka mata cuma gue nggak berani gitu. Akhirnya gue posisinya tuh posisi orang nggak tidur gitu, posisi ya sedekap lurus gitu loh, nggak bisa tidur. Jadi posisiku cuma merem tapi gue ngedengar semuanya. Nah di sini teror yang paling besar yaitu waktu kondisinya udah mulai kondusif lah, udah nggak ada suara step di atas. Terus habis itu gedorannya, intensitasnya udah mulai berkurang. Gedorannya tuh tetap ada waktu selama kayak orang jalan di atas tuh, gedorannya tuh masih keluar sesekali gitu. Dan tapi nggak sebesar yang pas pertama banget sih, tetap ada gitu. Tiba-tiba hening, jadi semua gangguannya hilang. Gue bersyukur dong, alhamdulillah gitu kan. Terus nggak berapa lama hening, meja gue digetok. Mejanya itu persis ada di depan gue, sekitar 1 meter. Jadi posisinya tuh ada meja kayu gitu di depan, digetok gitu. Gue kaget dong, langsung gue bangunin teman gue Fahri, karena posisinya kan tuh di dalam kamar. Kalau gangguannya di luar kamar gue masih oke, ini di dalam kamar dan itu deket banget. Gue bangunin teman gue Fahri yang di bawah, gue nanya, lu denger nggak suaranya gitu. Itu suaranya keras banget sih sebenarnya, nggak kayak yang gue contohin tadi, tapi itu suaranya lebih keras daripada yang gue contohin tadi. Dan Fahri bilang gue nggak dengar apa-apa gitu. Dan malam itu cuma semua gue yang ngerasain.
Itu cerita gue di salah satu hotel Melati di Ambon. Terima kasih.